Data pandemi COVID-19 pada awal Oktober 2020 ini diambil dari sumber covid19.go.id adalah 315.714 kasus terkonfirmasi. Dengan 240.291 kasus sembuh atau 76,1% dan 11.472 kasus meninggal atau 3,6%. Secara keseluruhan di dunia, terkonfirmasi 35 juta kasus di 188 negara. Sedemikian masifnya penyebaran COVID-19 ini di Indonesia terdeteksi dari tanggal 2 Maret 2020, di mana Presiden Joko Widodo pertama kali mengkonfirmasi ada 2 orang warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. Dan setelah hampir 9 bulan berlalu, menimbulkan dampak yang sangat luas pada seluruh sendi kehidupan umat manusia. Mulai dari kebiasaan hidup dengan pola kebiasaan baru atau lazim disebut dengan new normal dan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada setiap aktivitas kehidupan. Perubahan tak terkecuali terjadi juga pada penerapan tata laksana pasien di rumah sakit, yang tentu saja hal ini banyak menimbulkan kontroversi, di mana pada akhirnya memunculkan banyak resistensi pada kebijakan tata laksana ini. Seperti halnya kasus yang menimpa salah satu musisi band kondang di Bali, Gede Ari Astina, atau yang akrab disapa Jering. Kasus ini pun masih tetap berjalan, dengan situasi yang selalu memanas pada setiap persidangan yang digelar. Demo-demo menuntut Jering dibebaskan pun terjadi di beberapa tempat. Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan di masyarakat dengan operasi justisi masih menemukan banyak sekali ditemukan pelanggaran. Walau di beberapa daerah termasuk Bali, diterbitkan pergub yang pada intinya mengenakan denda administrasi kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker, serta fasilitas umum yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan kepada pengunjung. Khusus untuk di Bali, denda administratif ini pun tidak main-main, Rp100.000 untuk masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum, dan Rp1 juta untuk fasilitas umum yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, sampai ancaman pencabutan izin usaha. Tidak hanya itu saja, tenaga kesehatan atau nakes yang menjadi tulang punggung dalam penanganan kasus terkonfirmasi COVID-19 malah bertumbangan akibat terkonfirmasi terpapar COVID-19. Jumlahnya tidak main-main, ratusan nakes terkonfirmasi. Sebuah situasi yang sangat ironis, karena tidak hanya fasilitas kesehatan yang minim saja menjadi masalah, namun SDM yang seharusnya patut terlindungi maksimal untuk memberikan penanganan kepada pasien malah bertumbangan. Keputusan pemerintah mengimpor rapid test kit dalam jumlah besar menjadi masalah juga. Karena sudah jelas rapid test bukan gold standar dalam menentukan apakah pasien terkonfirmasi COVID-19 atau tidak, namun hanya sebagai alat screening saja. Gold standar untuk mendeteksi virus adalah PCR atau polymerase chain reaction. Pun demikian, terbatasnya instrumen PCR yang ada di rumah sakit rujukan menjadi biang keladi lambatnya hasil tes dikeluarkan. Belum lagi, mesin PCR juga membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk pengoperasiannya. Mulai dari ruangan khusus sampai dengan operator yang akan mengoperasikan mesin PCR tersebut. Harapan saat ini, selain dari protokol kesehatan adalah pada ditemukannya vaksin COVID-19 yang sedang menjalani tes klinis fase 3. Apakah ini menjadi solusi akhir dari penanganan kasus COVID-19? Mengingat riwayat sebuah vaksin ditemukan sampai benar-benar aman dikonsumsi manusia itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Kisruh terhadap kondisi pandemi ini juga terjadi saat beberapa tempo lalu. Salah seorang pejabat staf kepresidenan mengeluarkan pernyataan bahwa ada indikasi rumah sakit melakukan tindakan meng-COVID-kan pasien dengan tujuan mencari keuntungan. Hal ini tentu saja menimbulkan reaksi beragam, baik di masyarakat maupun pada tenaga kesehatan. Tentu saja ini menyebabkan pukulan berat kepada nakes. Karena selain mereka sudah lelah bekerja selama hampir 9 bulan ini, stigma dari masyarakat juga menjadi pukulan berat buat mereka. Membayangkan saja sudah lelah dengan hal ini. Muara dari semua ini adalah kondisi ekonomi di banyak negara mengalami kontraksi, tak terkecuali di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang mungkin sebentar lagi akan diumumkan, banyak diprediksi pengamat ekonomi akan negatif lagi. Setelah pada kuartal kedua kemarin juga negatif. Artinya, Indonesia praktis akan memasuki masa resesi ekonomi, yang kalau solusinya tidak akurat, akan membawa kita semua pada jurang krisis ekonomi. Tentu saja angka pengangguran akan melonjak,
sehingga daya beli masyarakat menurun dan tidak mustahil menjadi trigger naiknya angka kriminalitas di negara ini. Pelik. Bagaimanakah fakta yang sebenarnya mengenai semua fenomena yang sudah disebutkan itu terjadi? Lantas bagaimana sebaiknya kita menyikapi? Simak obrolan ini dalam Oke Dok, di mana kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang dokter yang menjadi salah seorang ketua gugus tugas COVID-19 tentang pandangan beliau terhadap fenomena tersebut.